Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita tidak mampu menghitungnya atas karunia dan izinnya pula kita dapat senantiasa bersilaturahmi dan berkesempatan yang senantiasa dalam kebahagiaan. Sahabat pendengar yang berbahagia, tanpa terasa paling tidak 2 minggu lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Hubungan hal ini saya akan mengajak kepada kita semua untuk apa saja yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan itu. Bulan Ramadan bukan berarti kita harus sambut dengan letusan, petasan atau hal lainnya. Tapi bukan pula harus kita sambut dengan riang gembira, bahkan tabur bunga atau hal lainnya. Atau bukan juga dengan cara-cara yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Tapi dalam rangka menyambut bulan yang mulia ini, paling tidak ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita selama 1 bulan penuh. Tentu apa saja yang perlu kita siapkan dalam hal ini? Pertama, kita harus menyiapkan atau membangun kekuatan iman. Ibadah Ramadan adalah panggilan Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana ayat yang saya bacakan pada mukadimah tadi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat pendengar yang berbahagia, ayat ini juga mengingatkan kepada kita atau memanggil kita dengan tegas. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja yang berhak dan harus melaksanakan ibadah puasa. Artinya bahwa terpanggil tidaknya seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan adalah tergantung dari kadar keimanannya seseorang kepada Allah. Ibadah puasa juga dapat dijadikan sebagai cermin dan ukuran bagi kita saat pertama kali Ramadan datang. Terpanggilkah kita? Acuhkah kita? Atau justru bencikah kita terhadap bulan Ramadan?
Semuanya itu tergantung dari kekuatan kadar keimanan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, dalam menyambut bulan Ramadan ini, kita harus mempersiapkan kekuatan yang maha dahsyat, yaitu keimanan yang bersemayam dalam dada dan hati kita. Keimanan yang ada di dalam hati kita harus kita bangun dan hidupkan agar mempunyai energi untuk dapat berperang melawan musuh yang paling berat, yaitu hawa nafsu kita yang mungkin selama ini telah menguasai dan bermarkas dalam hati kita. Hal yang kedua yang perlu kita siapkan adalah membangun kekuatan niat. Niat adalah merupakan pilar terpenting dan penyangga utama yang akan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan raga atau jasad manusia. Dan secara dimensi ukhrawi, niat adalah merupakan tangga yang akan mengantarkan ibadah seseorang menjadi tolah atau diterima Allah. Ada seorang ahli psikologis yang menganalisa dan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa orang yang berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan saja akan cepat lapar dan mempunyai daya tahan tubuh yang lemah jika ia dibandingkan dengan orang yang berpuasa tetapi puasanya diawali dengan sebuah niat. Oleh karena itu, membangun kekuatan niat sebagai syarat sahnya ibadah puasa adalah sesuatu yang wajib hukumnya dan harus ada pada diri setiap muslim dan akan menimbulkan sebuah energi dan kekuatan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu, berniatlah untuk menuntaskan seluruh ibadah puasa sampai akhir. Karena niat itu adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat kita tinggalkan sebagai syarat sebuah ibadah kita dan menumbuhkan sebuah kekuatan dalam ibadah. Hal yang ketiga yang harus kita siapkan adalah membangun kekuatan fisik. Ibadah puasa adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Itu artinya bahwa kekuatan fisik seorang sangat menentukan keberhasilan ibadah puasa kita. Selama 1 bulan ke depan, seorang yang secara fisik tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka Allah SWT memberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Tapi rukhsah sendiri bukan menjadi harapan kita, karena berarti ada halangan kita untuk melaksanakan puasa. Oleh karena itu, dalam rangka mensukseskan ibadah puasa sampai akhir, mempersiapkan dan membangun kekuatan fisik adalah hal terpenting yang harus kita jaga dan kita perhatikan. Terkadang kita banyak melihat saudara-saudara kita yang ketika melaksanakan ibadah puasa tidak bisa mengendalikan diri dalam hal makan atau hal lainnya. Akhirnya baru beberapa hari berpuasa sudah jatuh sakit dan tidak dapat lagi melanjutkan ibadah puasanya. Pendengar, sahabat pendengar yang berbahagia, puasa itu sendiri bermakna menahan diri atau al-imsak. Jadi dalam hal makanan, beraktivitas, beribadah harus ada keseimbangan atau tawazun dan penyesuaian dengan kemampuan diri kita agar apa yang kita lakukan selama berpuasa dapat memberikan barokah dan manfaat lahir dan batin, dunia serta akhirat. Sahabat pendengar yang berbahagia, dingin saja 3 kekuatan yang harus kita himpun dan persiapkan selama bulan suci Ramadan. Itu hendaknya harus kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini nanti, untuk tetap mengambil bagian di dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho dan maghfirah melalui ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan.
Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.